Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf, kita sudah membahas mengenai ikhlasnya, yaitu mulai dari kita membahas isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 146 dan juga mengenai perilaku ikhlas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua perilaku lagi, yaitu sabar dan pemaaf, mulai dari kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Surat Al-Imran ayat 134. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita masuk kepada perilaku yang kedua, yaitu adalah perilaku sabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu berarti tidak mudah putus asa, tahan uji, terus berusaha, dan senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Di dalam penerapannya, sabar harus mencerminkan sikap optimis, kerja keras, tekun, ulet, cermat, dan tangguh. Nah, kesabaran juga bukan semata-mata memiliki pengertian kepasrahan, ketidakmampuan, atau ketertindasan seseorang. Jadi, dengan demikian, keliru besar jika sabar diartikan berdiam diri dan menunggu apapun yang terjadi tanpa berbuat sesuatu. Di dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menerapkan sabar dalam hal ini diwujudkan dengan cara mempunyai prinsip dan memegang teguh pendiriannya. Sabar yang kedua adalah sabar di dalam menahan kesusahan, menghadapi hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan, ya. Jadi Allah itu akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, itu disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian, sabar yang ketiga adalah sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain maupun penguasa yang zalim. Ini juga diterangkan oleh Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan juga ada sabar yang keempat, yaitu sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, itu ada saja ujiannya, hambatannya, rintangannya. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi di sini ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, ya, untuk kita bisa sabar. Yang pertama, kita harus menata hati untuk berniat ikhlas hanya karena Allah. Setiap perbuatan baik hanya ditujukan untuk mendapat ridho dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak membaca, menelaah, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, selain menyehatkan jasmani dan rohani, ternyata puasa dapat mengurangi dorongan hawa nafsu yang bersifat syahwat supaya kita bisa lebih sabar.
Kemudian yang keempat, mengingat kembali tujuan hidup di dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyabar. Dan yang terakhir, membaca kisah-kisah teladan tentang kesabaran para sahabat tabi'in maupun tokoh-tokoh dalam Islam. Jadi kita bisa meneladani sikap-sikap orang-orang yang sabar dari kisah-kisah para sahabat dan tabi'in tersebut. Kemudian kita akan membaca salah satu ayat yang menjelaskan tentang sabar. Yang diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita ulang sekali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, lalu apa kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini? Yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Ya, penolong kita adalah sholat dan sabar. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan hidup, untuk mencari jalan keluarnya, untuk mengatasi kesulitannya, maka harus selalu meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Dan yang terakhir, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Itu adalah kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, ayat yang kedua yang akan kita bahas adalah Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Lalu apa saja kalau begitu kandungannya? Nah, kandungan dari ayat yang sudah kita baca barusan itu adalah yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Kondisi bagaimanapun, kita harus senantiasa membiasakan untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, berinfak, bersedekah ya, harus dibiasakan. Kemudian yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika orang lain memiliki kesalahan kepada kita, kita harus bisa menahan amarah dan juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah itu harus selalu berbuat baik. Meskipun orang yang kita berbuat baik itu pernah berbuat salah atau menyakiti kita. Tidak boleh kita membalas kejahatan, kejelekan, keburukan orang lain. Mengapa demikian? Karena meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat adalah perbuatan yang hampir semua orang dapat melakukannya. Akan tetapi, menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti, menghina, menzalimi, mengecewakan, atau menipu kita tampaknya sangat jarang yang mampu melakukannya. Nah, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut telah merelakan diri untuk melepas atau melebur sifat marah dan dendam yang merupakan sifat setan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan. Perintah ini banyak sekali dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Nah, dengan demikian, Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan kepada umat lain ataupun agama yang lain, tentunya non-Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya, yakni seseorang yang berusaha menahan dirinya untuk tidak membalas dengan perbuatan yang serupa atau lebih kejam. Orang seperti ini tidak melakukan tindakan balas dendam, tetapi lebih fokus pada mengelola hati untuk tetap sabar dalam menahan amarah. Menurut penelitian, sifat marah memperbesar kemungkinan seseorang terkena serangan jantung. Yang kedua, orang yang memaafkan, yakni seseorang yang telah memaafkan orang lain karena kemampuannya untuk menghapus bekas luka hati akibat kesalahan yang dilakukan atau diperbuat oleh orang lain. Dan yang ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Sikap ini sangat disukai oleh Allah. Di samping tetap menjalin tali silaturahmi, sikap ini juga tidak akan menimbulkan perpecahan antara dia dengan orang yang telah menyakitinya. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa apabila kita tidak mau memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita, maka Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bodoh. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Sifat pemaaf lahir dari jiwa dan hati yang tenang. Jiwa dan hati yang tenang ini dapat terwujud apabila diisi dengan iman dan takwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.